Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pian Barataan. Hari ini mudah-mudahan Pian Barataan wan kita di sini selalu sehat walafiat. Ini ulun hendak menyampaikan beberapa hal tentang rambu-rambu pemetaan terhadap pemutahiran Permendagri nomor 90 tahun 2019. Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, apa itu pemutahiran itu ternyata berdampak. Yang pertama, munculnya sub kegiatan baru yang menjadi bagian pemutahiran. Contohnya ada kegiatan baru, itu kegiatan pengelolaan bantuan operasional sekolah BOS. Ini kegiatannya Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua, adanya kemungkinan sub kegiatan Permendagri 90 terhadap hasil pemetaan pertama itu yang dihapuskan, tidak digunakan kembali. Contohnya sub kegiatan pengadaan alat tulis kantor atau ATK. Jadi alat tulis kantor tidak ada lagi sub kegiatannya masuk kemana, itu nanti kita cari. Oke. Kemudian yang ketiga, adanya penggantian kode rekening dan nomenklatur program kegiatan sub kegiatan terkait keluarnya pemutahiran nomenklatur 2019. Tentunya TAPD diharapkan melalui pencermatan kembali bersama perangkat daerah lainnya terkait keluarnya pemutahiran nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019. Kami akan merencanakan akan mengundang kita semua OPD di Kabupaten Hilir terhadap hasil pemutahiran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap Permendagri 90 tahun 2019. Oke, ini matriknya. Apa yang saya sampaikan tadi, ada 4 pemutahiran. Oke, ini ulun lewatkan aja lah. Oke. Nah, ini nih. Satu, untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Pemetaan dilakukan terhadap RKPD atau Perencanaan Perangkat Daerah tahun 2021 dengan hasil pemutahiran PMDN 2019 berdasarkan keluaran ataupun output program atau kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Renja pada tahapan KUAPAS tahun 2021. Artinya, ini tetap kita lihat konsistensinya. Konsistensi itu indikatornya tidak berubah. Jadi nanti jika OPD ada yang ingin menambahkan sub kegiatan baru, maka indikatornya tidak ada indikator baru, tetap indikator yang ada di RPJMD dan Rensra BOSOAI. Kemudian yang kedua, ada yang nanti sub kegiatannya sama, kode dan nomenklaturnya dipetakan dengan sub kegiatan yang sama. Itu nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga, sub kegiatannya dihapus. Tadi contohnya ATK, ini tidak ada lagi, maka indikatornya jadi 0. Kemudian yang keempat, terhadap penggantian atau kode rekening dan atau nomenklatur program kegiatan subkegiatan, maka pemetaan subkegiatan dengan memilih subkegiatan baru yang sesuai dengan hasil pemutahiran PMDN 90 2019 dengan memperhatikan indikator target dan pagu kegiatan awal. Nah, ini tentunya indikatornya sesuai dengan yang ada di RKPD sesuai dengan Permendagri 13/2006. Nah, ini contoh. Pada RKPD Renja Perangkat Daerah 2021 ini masih menggunakan dasarnya adalah Renja RPJMD dan Rensra Perangkat Daerah. Tentunya ini masih berpedoman terhadap Permendagri 13 tahun 2006. Dulu misalnya ada penyusunan rancangan RKPD, penetapan RKPD, koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyusunan perubahan RPJMD, penetapan perubahan RPJMD, penyusunan perubahan rencana perangkat daerah. Pada waktu pemetaan PMDN 90 2019 menjadi satu subkegiatan, yaitu koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dan kurang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten. Setelah penting. Nah, setelah keluarnya pemutahiran PMDN 90 2019 oleh Kementerian Dalam Negeri, maka kita diwajibkan melakukan pemetaan. Nah, kemarin dari satu subkegiatan sekarang menjadi 3 subkegiatan. Nah, ini yang jadi masalah. Kemarin dari 6 jadi 1, sekarang 1 jadi 3. Nah,
Silakan aja menambah sub kegiatan baru, misalnya analisis kondisi daerah, permasalahan isu strategis pembangunan daerah. Tentunya nanti indikatornya harus diambil dari RKPD atau Ranger Perangkat Daerah yang mendekati. Kalau kita kan tidak boleh merubah indikator, pokoknya yang mendekati soal. Kemudian ada koordinasi penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen lainnya. Kemudian yang ketiga itu koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota. Mungkin dari satu kode 501, 02, 101, 01, mungkin indikatornya yang sama persis ini adalah yang 07 ini, 07. Sedangkan yang 01, 02 ambil lagi indikatornya dari RKPD atau Ranger yang mendekati. Oke, yang mendekati. Kelima, subkegiatan seperti penyediaan alat tulis kantor. Ini kita petakan ke subkegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Yang menjadi masalah info dari kawan-kawan, yang namanya peralatan dan perlengkapan kantor itu bukan barang habis pakai. Itu. Sedangkan penyediaan alat tulis kantor itu barang habis pakai. Namun subkegiatan yang mendekati hanya itu. Nah, kita masukkan situ. Tapi kita tidak tahu kedepannya gimana. Ya terserahlah. Busuk. Kemudian yang keenam, subkegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan yang dipetakan ke subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Ini untuk mengakomodir THR yang kemarin sudah diakomodir pada subkegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan. Oke. Nah, kemudian yang ketujuh, subkegiatan penyediaan makanan minum dihapuskan. Itu akhirnya kita mencoba mendekatkan ke subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor. Jadi yang dihapus ini kita coba petakan ke subkegiatan hasil pemutakhiran. Nah, bagaimana dengan dana kelurahan? Nah, ini dana kelurahan ini kita belum duduk nih. Tapi yang jelas dana kelurahan ini masuk dalam satu subkegiatan. Dulu ada 3 subkegiatan, ada dana penyediaan sarana dan prasarana yang sumber dananya dari dana transfer. Yang kemudian ada yang dana pendamping berupa penyediaan sarana dan prasarana kelurahan, kemudian ada pemberdayaan, ini dana dari pendamping. Nah, ini menjadi satu. Jadi secara keseluruhan ini subkegiatannya ada 3 pekerjaan di dalamnya. Mulai dari kelurahan dari dana transfer di sini dibunyikan, kemudian ada dana kelurahan ya sebagai pendamping, kemudian penyediaan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat dari pendamping, masuk dalam satu subkegiatan. Nah, nanti apa subkegiatannya? Kemarin kan sudah dipetakan oleh kawan-kawan kecamatan, coba lihat lagi. Cuman yang jadi permasalahan, apakah kelurahan ini akan dibuat seperti unit? Nih, sekarang yang jadi masalah kalau dia masuk dalam subkegiatan kecamatan, maka yang bekerja itu adalah kecamatan yang inputnya menggunakan user kecamatan. Maka antrian nanti dalam satu subkegiatan, bayangkan untuk kecamatan Tembilahan, beberapa kelurahan, maka secara antrian untuk menyusunnya oleh kecamatan untuk menyusun belanjanya. Nah, ini kerja kecamatan jadi semakin berat. Nah, kalau itu nanti kita buatkan unit, apakah perlakuannya sama seperti OPD? Kita belum tahu. Memang lebih mudahnya itu kalau dijadikan unit nanti kelurahan yang akan input gitu. Tapi kita tidak tahu gimana apanya. Ini regulasinya terus dimutakhirkan. Nah, dan bayangkan ini satu subkegiatan terdiri dari 3 kegiatan pada tahun kemarin, dan masing-masing kelurahan ada di dalam satu subkegiatan karena subkegiatannya tidak menyebutkan nama kelurahannya. Nah, ini ada juga pemetaan terhadap belanja tidak langsung, khususnya untuk belanja pegawai dalam KUA-PPS. Nah, pemetaan belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan subkegiatan
penyediaan gaji dan tunjangan ASN untuk ASN yang dulunya masuk di BTL, sekarang harus masuk ke dalam belanja kegiatan di subkegiatan di OPD. Kemudian subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk bupati dan wakil bupati. Semua gaji dan tunjangannya ada di sana. Begitu juga untuk subkegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD untuk pimpinan dan anggota DPRD. Semuanya yang namanya gaji dan tunjangan terkumpul di sana. Kata orang Kemendagri busuk. Nah, selanjutnya ada pemetaan belanja tidak langsung, belanja hibah keuangan BPS terhadap RKPD Renja pada tahun 2001. Pemetaan belanja hibah pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan pada subkegiatan di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan atau tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Pemetaan belanja hibah pada kelompok belanja tidak langsung dengan ketentuan sebagai berikut. A. Belanja hibah yang merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah ditempatkan pada subkegiatan di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah atau tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Tentunya jika nanti ada hibah uang atau bansos uang yang diserahkan kepada OPD sedangkan subkegiatannya belum tersedia, nah tinggal dicari saja subkegiatannya berdasarkan hasil pemutakhiran ke PMDN 90 2019. Nah, ini ada juga nih, jika belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangannya, tentunya disesuaikan dengan OPD-nya. Oke. Kemudian 10. Jika berdasarkan hasil pemetaan mengakibatkan subkegiatan kegiatan program pindah urusan perangkat daerah, maka diikuti dengan perpindahan pagu anggarannya dan dituangkan dalam lampiran berita acara pemetaan. Contohnya, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan kemarin telah dirapatkan bahwa untuk pembangunan fisik seperti masjid, surau, mushola itu akan dilaksanakan di Dinas Perakim. Nah, ini akan dipindahkan. Yang selama ini berada di bagian Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri. Namun ini akan dilakukan pemindahan dan dibuat berita acara dan dimasukkan dalam lampiran. Kemudian 11, hasil pemetaan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh unsur TAPD dan daerah. Jadi seluruh subkegiatan, apakah itu baru ataupun tetap, itu harus dibuat berita acara dan ada lampirannya dan ditandatangani oleh unsur TAPD dan perangkat daerah. Berita acara beserta lampirannya yang telah ditandatangani disampaikan kepada TAPD melalui Bapeda. Nah, ini nanti untuk membuka kunci subkegiatan dan kunci tambah kegiatan jika ada usulan tambahan kegiatan baru akibat dari pemetaan. Kemudian BKAD akan membuka kunci rincian. Ini tugasnya. Jadi jika nanti OPD ingin menyusun anggaran belanja di masing-masing subkegiatan, tentunya sudah lebih detail dengan mengambil SSH, SBU dan sebagainya, itu yang sudah ada di dalam aplikasi. Nah, di dalam aplikasi semua yang tersedia, kita hanya membuat volume, sedangkan harga satuan sudah terkunci di SSH, SPU dan lain-lain sebagainya. Itulah yang jadi. Bagaimana dengan perjalanan dinas, hotel, semuanya. Pokoknya semua ada di sana. Mudah-mudahan SSH ini sudah diupload oleh rekan-rekan BKAD. Kami sadar juga ini pekerjaan yang sulit bagi BKAD untuk memasukkan standar harga ke dalam aplikasi. Terus ini habis dah. Nah, gini, aplikasi ini baru. Kita sama-sama baru menerima. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, kita sama-sama. Mau bicara kegiatan,
tanya Bapeda. Mau tanya belanja, tanya BKAD. Jangan tanya yang lain. Oke? Mohon maaf atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.